Halo teman-teman, selamat datang di Welcome. Jadi hari ini saya mau ke sungai lagi di teman-teman. Karena rencananya hari ini saya mau membuat perangkap ikan menggunakan alam. Jadi bagi yang penasaran, tonton terus ya sampai akhir. Dan untuk jalan menuju sungainya, pastinya kami melewati hutan dulu nih teman-teman. Tapi aman-aman aja, karena sebenarnya saya ini adalah murid dari Uchiha Itachi. Tapi sayangnya saya belum punya burung gagak nih teman-teman. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, saya bakalan bikin konten menangkap burung gagak. Jadi bagi yang suka dengan konten petualangan, jangan lupa subscribe channel saya ya. Nah, dan itu dia sungainya di bawah teman-teman. Jadi langsung saja saya turun ya teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, saya di sini tidak sendirian ya. Tapi di sini saya berempat. Cuman teman saya duluan semua. Wah, dan ini dia nih sungainya teman-teman. Suasananya segar sekali ya teman-teman. Ataukah suasananya tenang banget? Bagus nih tempat untuk mengumpulkan cakra. Hehehe. Dan untuk airnya jernih sekali ya teman-teman. Dan rencana saya mau memasang perangkap ikan di sungai ini. Semoga aja di sungai ini banyak ikannya ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mengambil daun aren dulu. Tujuan daun aren ini nanti saya mau jadikan atap untuk perangkap ikannya. Jadi bagi yang penasaran dengan model perangkapnya, jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Jadi kami istirahat dulu di sini teman-teman. Tapi di sini kami tidak membuat shelter ya. Soalnya di sini kami tidak bakalan bermalam. Jadi untuk barang-barang sementara kami kumpulkan di sini dulu ya teman-teman. Sekalian kami mau memasak di sini karena kata teman saya dia sudah kelaparan nih. Aduh. Jadi teman saya mau membuat gorengan ya. Nah, dan ini dia lubang yang saya mau jadikan perangkap teman-teman. Tapi sebelum kita jadikan perangkap, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Dan di sini saya menangkap udang nih teman-teman, tapi ukurannya masih terlalu kecil ya. Jadi langsung saja saya lepaskan kembali. Dan ini dia teman saya lagi masak. Dia memasak gorengan teman-teman. Wah, kelihatannya enak sekali ya teman-teman. Dan di sini teman saya yang pakai baju hitam belum terlalu ahli untuk memasak-masak. Jadi langsung saja saya ambil alih ya teman-teman. Sebenarnya saya juga bukan ahli ya teman-teman untuk memasak, tapi ya adalah sedikit-sedikit yang saya tahu. Dan di sini langsung saja saya coba rasanya, dan saking enaknya hampir saya terbang seperti burung gagak. Setelah itu saya pergi mengambil kayu ya teman-teman, karena di sini saya mau membuat stang untuk memasak air. Sebenarnya menebang pohon di pinggir sungai itu tidak boleh ya teman-teman, tapi kalau cuma satu tidak apa-apa kayaknya. Hehehe. Setelah itu kayunya saya potong-potong menjadi 3 bagian, karena yang saya butuhkan cuma 3 bagian ya teman-teman. Setelah saya potong-potong, langsung saja saya runcingkan semua supaya lebih mudah tertancap di tanah ya teman-teman. Setelah itu langsung saja saya coba menancapkannya. Dan di sini saya mau mencari batu dulu nih teman-teman untuk memukul kayunya. Dan ternyata batunya pecah dan kayunya belum tertancap nih teman-teman. Jadi langsung saja saya mencoba memukul menggunakan kayu. Aduh, dan emang kayunya tidak bisa tertancap di sini teman-teman. Jadi saya mencari lokasi yang lembek-lembek ya. Dan ternyata tanahnya di sini lumayan lembek nih teman-teman. Jadi langsung saja saya menancapkannya di sini ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman.
Tapi kayaknya stangnya tidak ada yang bagus ya bentuknya. Baskomnya miring gitu, aduh. Nah, dan ini sudah pas teman-teman. Jadi langsung saja saya mau mencoba mencari mata air ya, untuk saya masak dan dipakai untuk membuat kopi teman-teman. Dan saya lihat di dalam ada mata air nih. Tapi tempatnya lumayan seram juga ya. Bukan hantu sih yang saya takuti, melainkan binatang buas. Jadi sebelum saya masuk, saya menengok ke atas dulu untuk memastikan apakah ada ular atau tidak ada. Setelah saya lihat-lihat sekeliling, ternyata aman nih teman-teman. Jadi langsung saja saya mengambil air jernih ya teman-teman. Dan ini dia teman saya memasak gorengan. Dan ternyata gorengannya belum selesai dimasak semua ya teman-teman. Padahal teman saya ini sudah dari tadi dia memasak gorengan. Lihat saja nih teman-teman, kelihatannya enak sekali ya. Setelah itu langsung saja saya mau memanaskan airnya, karena rencananya di sini saya mau membuat kopi ya teman-teman. Karena pastinya kalau minum kopi di pinggir sungai rasanya pasti masih iva ya. Dan di sini saya mencari bambu dulu nih teman-teman untuk pengganti kayu bakar ya. Karena di bagian sini jarang sekali kayu yang kering. Jadi terpaksa kami menggunakan bambu aja ya teman-teman. Setelah gorengannya sudah jadi, langsung saja kami makan bareng nih teman-teman. Mas Siva. Tapi jangan salfok dengan orang yang satu itu. Dia juga teman saya ya. Tapi kebetulan tadi dia lewat, jadi kami panggil dia untuk makan. Katanya dia habis dari kebunnya teman-teman. Dan ternyata makan di pinggir sungai rasanya enak banget ya teman-teman. Setelah saya makan, langsung saja saya membuat perangkap ikannya lagi nih teman-teman. Dan di sini saya menutup jalur air di bagian sini dulu ya teman-teman, supaya nanti kalau ikannya masuk ke sini, dia tidak bakalan bisa keluar ya. Dan di sini saya menutupnya menggunakan batu. Setelah semuanya saya sudah menutup dengan menggunakan batu, langsung saja saya tambahkan sampah atau dedaunan supaya ikannya benar-benar tidak bisa lolos ya teman-teman. Setelah itu saya bersihkan sampah-sampah yang di atasnya dulu nih teman-teman. Karena sampah-sampah ini menutup jalur ikan untuk masuk ya teman-teman. Nah, dan di sini saya sudah mau menggunakan daun aren ini. Daun aren ini gunanya untuk menutup di bagian atap perangkapnya.
Di sini saya menutup perangkap yang sudah dibuat dengan teman saya tadi. Karena yang saya buat belum jadi ya, ataukah belum bisa dikasihkan atap nih teman-teman. Nanti di akhir video saya bakalan spill bentuknya kalau sudah jadi teman-teman. Dan itu perangkap yang satunya sudah jadi ya teman-teman. Tinggal di atasnya kita kasihkan batu supaya dedaunan yang di atapnya tidak hanyut ya teman-teman. Nah, jadi untuk di atapnya kita kasihkan batu seperti ini ya teman-teman, supaya daun-daunnya tidak hanyut ya. Dan untuk perangkapnya saya bakalan cek 2 hari kemudian. Dan semoga aja 2 hari kemudian itu tidak hujan ya teman-teman. Karena kalau 2 hari itu sampai hujan, perangkap yang kami bikin hanya sia-sia teman-teman. Ataukah bakalan hanyut semua. Dan itu teman saya menemukan celana. Dan untuk penonton bagi yang kehilangan celana, silahkan komen di bawah ya. Di sini saya mengambil daun bambu dulu nih teman-teman. Tujuannya seperti daun aren itu, untuk menutup di bagian atas perangkapnya ya teman-teman. Dan daun bambunya aku bawa ke perangkapnya nih teman-teman. Dan pastinya perangkapnya saya kasih makanan ikan ya, supaya nanti ikannya tertarik untuk masuk. Dan itu teman saya yang satu sudah mau pulang karena katanya sudah dicari sama istrinya. Begitulah teman-teman kalau ada istri. Sebelum saya lanjut membuat perangkapnya, saya mau minum kopi dulu nih teman-teman. Karena kalau tubuh basah-basah begini, baru minum yang panas-panas enak sekali ya teman-teman. Dan untuk rasa kopinya masih Pak. Setelah itu saya lanjut buat perangkap kedua ya teman-teman. Dan untuk perangkapnya kita kasihkan kayu di atasnya seperti ini teman-teman. Kayunya kita susun ya teman-teman. Di sini saya minum kopi lagi. Masih Pak. Setelah itu saya mau cari bambu dulu nih teman-teman, untuk saya susun di atas perangkapnya ya teman-teman. Dan daun bambunya juga saya ambil. Nanti daun bambunya gunanya untuk di atas perangkapnya ataukah atap perangkapnya nanti ya teman-teman. Jadi bambunya langsung saja saya tebang dan menariknya untuk turunkan ke bawah teman-teman. Tapi ternyata agak susah ya. Di sini saya membutuhkan 2 batang bambu. Jadi saya tebang 2 batang bambu ya teman-teman. Setelah saya sudah tebang, langsung saja saya turun ya teman-teman. Dan bambunya langsung saja saya susun di atas perangkapnya teman-teman. Aduh, dan di sini saya hampir saja jatuh ya teman-teman. Dan untuk bambunya saya potong-potong menjadi beberapa bagian.
Dan untuk daun-daunnya saya bersihkan ya teman-teman. Tapi daun-daunnya tidak akan saya buang karena nanti akan kepake juga ya. Di sini saya mengukur panjang perangkapnya. Setelah itu bambunya langsung saja saya potong ya teman-teman. Sesudah dipotong-potong bambunya, langsung saja kita susun di atas perangkapnya nih teman-teman. Dan untuk bambunya yang ini saya cuci dulu ya, karena bambunya kelihatannya gatal sekali nih. Dan bambu kedua saya bersihkan daunnya terlebih dahulu. Setelah itu langsung saja saya juga potong-potong ya. Dan di sini Susano saya hampir keluar nih teman-teman, karena saking enaknya kopinya ya teman-teman. Dan sesudah bambunya disusun di atasnya, langsung saja kita kasihkan daun bambu nih teman-teman. Tapi daun bambunya kurang, jadi saya mengambil daun aren lagi ya. Setelah itu langsung saja saya susun di atasnya, supaya ikannya nanti tergoda untuk masuk. Tapi daun bambunya kurang lagi nih. Terpaksa saya mengambil daun aren lagi ya teman-teman. Nah, dan di sini sudah selesai nih teman-teman. Dan di atasnya tinggal kita kasihkan batu ya. Dan di sini saya sudah mau kasihkan batu, tapi kayaknya batu ini terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita cari yang kecil-kecil dulu. Dan ternyata kalau pakai batu kecil, batunya langsung jatuh teman-teman. Jadi terpaksa saya menggunakan batu besar ini ya. Dan jangan lupa memberikan makanan ikan supaya ikannya tertarik untuk masuk. Dan ini dia nih hasilnya teman-teman. Dan semoga aja ikannya mau masuk ke sini ya teman-teman. Dan ini dia perangkap kedua saya. Kita bakalan periksa 2 hari ke depan. Jadi di sini kami mau pulang dulu ya teman-teman. Di sini saya mau pergi periksa perangkap ikan saya nih teman-teman. Apakah ada isinya atau kosong? Jadi bagi yang penasaran, mari kita saksikan sama-sama ya. Dan di sini saya berangkatnya cuma sendirian karena teman saya pada sibuk ya teman-teman.
Dan di bagian sana ada orang bersenso. Senso itu gergaji mesin ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah hampir sampai di sungainya. Oke lah, let's go. Dan ini saya sudah sampai teman-teman. Dan untuk perangkap ikan saya ada di bagian sana ya. Tapi sebelum saya ke perangkap ikannya, saya mau mencari ikan dulu nih teman-teman. Siapa tahu ada ikan yang sembunyi di sini ya. Dan sesudah saya raba-raba ternyata ikannya tidak ada teman-teman. Oke lah, lanjut kita pergi periksa perangkap ikan. Dan ini dia perangkap pertama saya teman-teman. Dan ini perangkap kedua. Dan di sini saya periksa perangkap kedua terlebih dahulu karena perangkap kedua agak susah ya untuk diperiksa. Sebelum saya buka daun-daunnya, saya tutup dulu jalur ikannya di bagian atas supaya kalau ada ikannya dia tidak bisa kabur ya teman-teman. Ataukah ikannya terkena perangkap genjutsu. Jadi daun-daunnya langsung saja saya buka. Apakah ada isinya? Mari kita saksikan sama-sama. Wah, dan ternyata isinya tidak ada. Aduh, dan perangkap kedua isinya tidak ada teman-teman. Ada sih isinya, cuma kepiting ya, bukan ikan. Jadi saya mau mencoba bongkar di bagian sini lagi nih teman-teman. Semoga aja ada isinya ya. Aduh, dan ternyata isinya song juga. Oke lah teman-teman, di sini saya mau periksa perangkap pertama. Semoga aja kali ini ada isinya teman-teman. Dan tidak ada lagi isinya. Aduh, dua perangkap isinya song semua nih teman-teman. Saya curiga sungai di sini sudah tidak ada lagi ikannya. Bagi yang setuju saya lepaskan bibit ikan di sini, komen di bawah ya teman-teman. Karena kalau saya lihat-lihat di sungai ini, ikannya sudah langka sekali nih teman-teman. Mungkin sering didatangi sama PLN berjalan ya, ataukah orang yang mempunyai cakra Chidori. Dan di sini saya mau mengambil salak dan ternyata salaknya tidak berbuah. Dan tiba-tiba saya menemukan kepala nih teman-teman. Maksud saya kelapa ya. Dan setelah saya lihat ke atas, kira-kira kelapa ini dari mana ya? Soalnya batang kelapa jauh semua dari sini nih teman-teman. Ya udahlah kalau begitu, karena ini bukan punya saya, jadi saya cuma mengambil 3 aja ya. Hehehe. Dan untuk kalian semua, makasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.